Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Salatiga, kelas A, mata kuliah Teori Pembelajaran. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Sebagai pendahuluan, sebagaimana kita tahu bahwa dalam perjalanan pendidikan, proses belajar mengajar merupakan salah satu hal yang sangat vital. Ini berarti bahwa belajar mengajar menentukan keberhasilan sebuah pendidikan. Namun dalam perjalanannya, proses belajar mengajar ini dipengaruhi oleh beberapa macam faktor, baik faktor yang berasal dari dalam diri atau faktor internal, maupun faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dipelajari, mengingat dalam pendidikan agama Islam tersebut dijelaskan bagaimana tata cara, ibadah dan budi pekerti sebagai bekal hidup di masyarakat, bekal hidup yang beragama. Tanpa agama yang baik, manusia tidak memiliki pegangan hidup dan pedoman dalam berinteraksi dengan Tuhannya. Maka pembelajaran agama ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari. Yang selanjutnya, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang pertama adalah faktor jasmani. Faktor jasmani terbagi menjadi dua, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Berkaitan dengan kesehatan, sudah berarti bahwa sehat dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang itu juga terganggu. Yang selanjutnya adalah cacat tubuh. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi proses belajar siswa. Siswa yang cacat belajarnya juga akan terganggu. Maka biasanya orang-orang yang dengan kekurangan berkaitan dengan cacat tubuh ini akan disendirikan dan menjalani pembelajaran bersama dengan orang-orang yang juga memiliki kekurangan yang sama. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah faktor psikologis. Setidaknya ada 7 faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar pada peserta didik. Yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi adalah salah satu faktor di antara faktor yang lain. Jika faktor lain itu bersifat menghambat atau mempengaruhi negatif terhadap belajar, akhirnya siswa gagal dalam belajarnya. Siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal dapat berhasil dengan baik dalam belajar jika ia belajar dengan baik. Jika siswa memiliki intelijensi yang rendah, ia perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan di lembaga pendidikan yang lain. Yang selanjutnya adalah perhatian. Perhatian ini untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik sehingga perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi ataupun bakatnya. Yang ketiga adalah bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud keinginannya. Artinya, belajar pada bidang yang sesuai dengan bakatnya akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk berhasil. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses belajar. Untuk meningkatkan motivasi yang ada pada peserta didik, maka diperlukan pembiasaan-pembiasaan yang nantinya juga diperlukan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah minat. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan dikuasai, karena minat dapat menambah kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Yang keenam adalah kematangan. Kematangan adalah salah satu tingkatan atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan belum berarti anak ini dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kesiapan.
Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan cenderung lebih baik. Yang ketiga adalah faktor kelelahan. Di faktor internal ini, faktor kelelahan memang sulit dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan menjadi dua macam. Setidaknya faktor kelelahan ini bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan secara jasmani atau kelelahan secara fisik dan kelelahan secara rohani yang bersifat psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh atau untuk beristirahat. Sedangkan kelelahan dalam psikis atau rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan yang berkaitan dengan pola pikirnya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal setidaknya juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor yang berasal dari orang tua, faktor yang berasal dari lingkungan, dan faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari orang tua, pendek kata, motivasi, perhatian, dan kepedulian orang tua akan memberikan semangat untuk belajar bagi anak. Sehingga orang tua yang tidak memberikan motivasi dan pengawasan terhadap anaknya, biasanya anak itu akan mengalami masalah dalam belajarnya. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Diakui atau tidak, mendukung atau tidak, maka masyarakat itu juga berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran pada anak. Anak yang besar dan belajar di lingkungan yang baik, tentu dia akan lebih nyaman dalam belajar. Dan anak yang dibesarkan dan belajar di lingkungan yang dalam tanda kutip tidak baik, maka dia akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Dan yang ketiga adalah faktor sekolah. Keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar, yaitu dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu sekolah. Yang selanjutnya berkaitan dengan implementasi faktor yang mempengaruhi belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum masuk kepada implementasi faktornya itu, maka yang pertama akan saya sampaikan pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam merupakan sebuah proses mengajarkan dan mengembangkan potensi dasar manusia dengan nilai-nilai keislaman yang terintegrasi melalui perkataan, tindakan maupun pikirannya guna untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Sehingga pendidikan agama Islam ini penting untuk bekalnya di dunia, bahkan hingga pegangan hidupnya sehingga dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah tarbiyah jismiyah, yang berarti bahwa segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya supaya dapat merintangi kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya. Yang kedua adalah tarbiyah akliyah, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan pelajaran yang hasilnya dapat mencerdaskan akal, menajamkan otak, semisal ilmu berhitung dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tarbiyah adabiyah, yaitu segala sesuatu praktek maupun teori yang meningkatkan budi dan meningkatkan perangai. Tarbiyah adabiyah atau pendidikan budi pekerti atau akhlak dalam pelajaran Islam merupakan salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan agar umatnya memiliki karakter atau akhlak yang baik, atau bisa dikatakan akhlakul karimah. Dengan demikian, arti pendidikan Islam dan ruang lingkupnya di atas, jelaslah bahwa dalam pendidikan Islam kita berusaha untuk membentuk manusia yang berkepribadian kuat, atau bisa dikatakan akhlakul karimah. Oleh karena itulah pendidikan Islam sangat penting, sebab dengan pendidikan Islam itulah orang tua atau guru sebisa mungkin mengarahkan anak untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah faktor dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah faktor siswa. Faktor siswa atau peserta didik juga memiliki sebuah karakter dan perbedaan satu sama lain. Mulai dari fisik, gaya belajar, motivasi belajar, kecerdasan, orientasi bersekolah, cita-cita, dan berbagai perbedaan yang lainnya yang satu sama lain tidak bisa disamakan. Sehingga dari latar belakang siswa yang berbeda-beda, itu menjadi faktor pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh guru itu sama, maka akan ditangkap oleh peserta didik dengan cara mereka yang berbeda-beda itu.
maka faktor siswa atau perorangan peserta didik itu menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah faktor sarana prasarana. Sarana itu adalah pendukung langsung terhadap proses pembelajaran, contohnya adalah media atau alat perlengkapan sekolah. Sedangkan prasarana merupakan segala hal yang mendukung tapi tidak secara langsung, seperti contoh adalah penerangan, taman, infrastruktur bangunan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam sebuah pembelajaran PAI dari kurikulum untuk sekolah menengah atas, dalam hal praktek pemulasaran jenazah, maka siswa akan lebih mudah diberikan penjelasan ketika di dalam pembelajaran itu nanti digunakan boneka sebagai media peraga dan lain sebagainya, dan kain kafan dan lain sebagainya, maka siswa akan lebih mudah memahami. Itu yang dinamakan sarana prasarana. Maka sarana prasarana yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang baik pula. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu organisasi kelas dan iklim sosiopsikologis. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya faktor organisasi kelas adalah sebuah organisasi yang ada di kelas sehingga kenyamanan belajar di dalam kelas itu akan tercipta, dan itu akan menyebabkan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kelas akan berjalan dengan baik, seperti itu. Dan yang keempat adalah faktor keluarga. Siswa berangkat ke sekolah dari rumahnya tidak hanya membawa buku, membawa uang saku, namun juga membawa latar belakang ideologi dari rumah, serta membawa asumsi-asumsi dasar yang ia bangun dari lingkungan keluarganya. Menurut Slameto, faktor keluarga dibagi menjadi tiga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang budaya. Tentunya siswa dengan latar belakang keluarga yang baik, yang religius, yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik, tentunya akan mempermudah dia dalam belajar pendidikan agama Islam ketika dia di sekolah. Termasuk ketika dia pulang dari sekolah, dia membawa ilmu dari sekolah, maka dia akan diterapkan dalam keluarga, itu akan menambah kemudahan dalam memahami pembelajaran keagamaan Islam. Dan yang kelima adalah faktor waktu. Faktor waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu yang menyangkut jumlah waktu dan kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu adalah berapa jumlah jam pelajaran yang tersedia untuk proses pembelajaran. Sedangkan yang menyangkut kondisi waktu adalah kapan pembelajaran itu dilaksanakan. Entah itu pagi, siang, sore, atau malam. Kondisinya akan berbeda. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Sebagai contoh, pembelajaran yang dilaksanakan di pagi hari akan lebih menarik siswa daripada pembelajaran yang dilaksanakan di sore hari atau siang hari. Maka kejenuhan, kebosanan di sekolah itu sudah mulai merambah pada pemikiran peserta didik, sehingga pembelajaran lebih susah untuk dilaksanakan. Menurut penulis, faktor-faktor tersebut merupakan komponen pendidikan yang satu di antara yang lain saling berhubungan dan saling menunjang. Karena apabila salah satu di antara unsur tersebut tidak memenuhi standar kualitas pendidikan, maka kemungkinan besar kualitas pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.